Hello everyone, how's life? Great, excellent, yay! Oke, welcome back again with me, Sis Hana. Dan kali ini di channel Mr. Bob Kampung Inggris kita bakal belajar beberapa kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, kata apa aja itu? Yang pertama kita bakal belajar tentang preposition atau kata depan. Nah, yang kedua ada conjunction atau kata hubung. Nah, yang ketiga ada interjection atau kata seru. Nah, penasaran banget kan pastinya? Oke, so without any further ado, langsung aja let's get started. Nah, yang pertama ada preposition. Nah, untuk preposition sendiri di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan noun atau kata benda atau pronoun kata ganti dengan bagian lain dari kalimat. Ini sering banget kita gunakan untuk menghubungkan sesuatu yang lain seperti lokasi, waktu, arah, sama hubungan. Nah, kayak gimana aja itu contohnya untuk menunjukkan lokasi, biasanya kita memakai on. On artinya apa teman-teman? Di atas. Oke, ada in juga. In artinya di dalam. Oke, ada under. Under di bawah. Next to di sebelah, behind di belakang. Kalau in front of artinya adalah di depan. Oke, nah untuk contoh kalimatnya sendiri bisa seperti the book is on the table. Oke, jadi bukunya ada di atas meja. Oke, nah di sini dia berfungsi. Nah, di sini si preposisi ini berfungsi untuk menghubungkan si kata benda tersebut. Yaitu yang mana kata bendanya, guys? Yang the table, ya. Jadi table di sini adalah noun. On-nya adalah preposition. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada waktu, guys, untuk menghubungkan waktu. Oke, biasanya kita bisa pakai at atau artinya pada, ya. On pada juga. In, dalam, before, sebelum, dan after, setelah, during, selama. Oke, contohnya bisa seperti ini guys. The meeting is at 9 a.m. Oke, pertemuan itu ada pada pukul 9 pagi. Oke, di sini prepositionnya ada di at ya guys. Yang ketiga, dia juga bisa berfungsi untuk menghubungkan atau menunjukkan arah, guys. Contohnya seperti to, artinya adalah ke, ya guys ya. Kalau from, dari, oke. Kalau into, itu ke dalam, oke. Kalau out of ini dari dalam, ya. Kalau through, itu melalui, oke. Kalau towards, itu menuju. Oke, nah contohnya seperti ini, guys. I am going to school. Nah, di sini to-nya berfungsi sebagai preposition. Kemudian the school, sekolah, guys. Sekolah di sini kira-kira dia noun atau pronoun? Ya, betul sekali. Sekolah di sini adalah noun, ya. Oke, artinya adalah saya pergi ke sekolah. Oke. Yang terakhir, dia juga bisa berfungsi untuk menjelaskan hubungan ya guys ya. Yang pertama ada with, dengan. Kemudian by, ini oleh. Kemudian about, tentang. Of, itu artinya bisa dari atau tentang. Kemudian ada for, untuk. Oke, ingat preposition itu kita gunakan untuk menghubungkan noun atau pronoun dengan kalimat yang lainnya. Oke, jadi di belakangnya preposition ini harus ada noun atau pronounnya. Oke, di sini contohnya seperti the gift is for you. Nah, for di sini prepositionnya ya guys ya. You, ini kelas katanya apa kira-kira guys? Noun atau pronoun? Ya, betul sekali dia pronoun ya. Nah, pronoun itu ada banyak guys ya, kayak I, you, they, we, he, she, it, seperti itu. Nah, jadi intinya kalau preposition itu contohnya ada banyak banget ya guys ya. Seperti in, on, at, in front of, behind, for, after, dan lain sebagainya. Oke, setelah ada preposition harus diikuti sama noun atau pronoun. Oke, yang kedua ada conjunction guys, atau
kata hubung. Oke, fungsinya di sini adalah untuk menghubungkan kata ya guys ya. Frasa atau klausa. Nah, jadi intinya kalau conjunction ini guys, sebenarnya ada 2 atau lebih dari 2 kalimat ya, yang kita gabungkan menjadi satu dan di tengah-tengahnya kita kasih kata hubung. Nah, contoh-contoh kata hubung dalam bahasa Inggris itu kayak gimana aja sih di sana? Nah, kita langsung aja ke contohnya ya guys ya. Jadi ada 2. Yang pertama ada coordinating conjunction. Nah, kalau ini dia menghubungkan yang setara nih guys ya. Contohnya ada banyak guys. Ada kayak and ya, but, or, so, for, nor, atau yet. Nah, kalau yet di conjunction itu artinya bukan belum, tapi namun ya guys ya. Oke, untuk contoh yang pertama guys, di sini ada I like cafe and I like tea too. Oke, nah jadi sebenarnya dia itu terdiri dari 2 kalimat guys. Yang pertama adalah I like cafe ya. Yang kedua ada I like tea. Nah, tapi karena dia dihubungkan atau digabung menjadi satu kalimat, jadi kita bisa kasih and sebagai conjunction-nya. Oke. Nah, jadi artinya apa, guys? Nah, seperti ini. Oke. Untuk contoh yang kedua di sini ada she is tired, but she continues to work. Nah, sebenarnya dia terdiri dari 2 kalimat ya, guys ya. She is tired. Dan juga she continues to work. Oke, tapi kita hubungkan di sini ya menggunakan satu conjunction. But. Kalau but tadi artinya apa guys? Tetapi. Oke, ya. Jadi artinya nah, pekerja keras ya guys ya dia. Oke. Nah, kemudian conjunction yang kedua ada subordinating conjunction. Nah, kalau ini agak beda guys sama yang coordinating conjunction tadi. Kalau subordinating conjunction dia itu berfungsi untuk menghubungkan klausa yang tidak setara. Oke. Nah, contohnya ada kayak because, although, if, when, while, since, nah, until. Itu dia contoh-contohnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke contohnya ya guys. Di sini contohnya ada he wants to go to the beach, but she doesn't. Oke, di sini conjunction-nya yang mana guys kira-kira? Yang but, betul sekali. Oke. Nah, but di sini menghubungkan antara he wants to go to the beach sama she doesn't. Oke, kenapa dia si subordinating conjunction ini menghubungkan klausa yang tidak setara adalah karena kalau misalnya satu kalimat di depan sama kalimat di belakangnya kalau dipisah itu maknanya jadi ngegantung guys ya. Kalau contohnya yang tadi yang pertama yang coordinating conjunction itu kan dia menghubungkan yang setara. Oke, jadi misalnya I like cafe and I like tea too. Jadi kalau misalnya nggak ada and pun, dua-duanya masih bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau misalnya subordinating conjunction nih guys, coba kita lihat ya. He wants to go to the beach. Oke, masih ada maknanya. Tapi kalau kita pisah she doesn't tanpa kalimat utama yang di depan tadi, jadi dia nggak ada maknanya guys ya. Dia tidak apa. Kayak gitu, maknanya masih menggantung seperti itu. Oke, yang ketiga di sini ada interjection atau kata seru. Oke, di sini dia adalah suatu kata atau frasa pendek yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan emosi atau perasaan yang tiba-tiba. Nah, jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu ada banyak guys, misalnya kayak waduh gitu atau au. Seperti itu juga termasuk ke interjection guys. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa contohnya nih. Oke, yang pertama ada seperti wow. Nah, ini artinya wah ya, mengungkapkan kekaguman. Oke, yang kedua ada ouch atau kalau di bahasa Indonesia tuh biasanya aduh gitu. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengungkapkan rasa sakit. Oke, yang ketiga ada hey. Nah, ini untuk menarik perhatian atau menyapa juga bisa ya guys. Oke, yang selanjutnya di sini ada ups.
Nah, ini untuk mengungkapkan kesalahan kecil begitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada oh my god ya atau astaga. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengungkapkan keterkejutan atau ketakutan juga bisa, guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada hooray. Nah, atau artinya hore. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk mengungkapkan kegembiraan. Oke, kalau gitu biar teman-teman makin paham, kita langsung aja ke contoh soalnya ya guys ya. Kita latihan nih. Yang pertama ada the book is bla 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 the table. Oke, kita di sini disuruh untuk cari preposition guys. Nah, kira-kira dari A, B, C sama D yang mana yang preposition guys? Di sana kasih waktu 3 detik dulu untuk mikir. Oke, nice, betul sekali. Ya, jadi di sini yang preposition adalah yang on, betul. Kalau N apa, guys? Nah, N di sini adalah conjunction. Oke, kalau wow di sini adalah interjection. Oke. Nah, kalau run apa, guys? Nah, di sini run adalah kata kerja ya, guys ya. Nah, jadi dia bukan pilihan kita. Oke, yang benar adalah yang B. Oke, nah di sini di latihan soal yang kedua ada satu kalimat. I want to go to the park. Bla bla bla, it is raining. Nah, di sini dia butuh conjunction nih guys. Kira-kira dari A, B, C, D. Di sini yang mana yang conjunction? Oke, Sisana kasih waktu 3 detik dulu untuk mikir. Oke, ya betul sekali nih guys ya. Yang conjunction di sini adalah yang but. Oke. Kalau on tadi apa guys? On itu preposition. Nah, kalau ouch. Nah, ouch di situ tadi adalah interjection. Nah, kalau quickly. Nah, quickly di sini kata kerja juga ya guys ya. Atau dia bisa juga berfungsi sebagai adverb. Nah, jadi yang tepat adalah yang B. Betul sekali. Oke, selanjutnya ke contoh soal berikutnya. Bla bla bla, I forgot my wallet. Bla bla bla, I forgot my wallet at home. Oke, kita butuh interjection nih guys. Dari A, B, C, D. Sisana kasih waktu 3 detik untuk teman-teman ngejawab dulu nih. Oke, ya betul sekali di sini yang interjection satu-satunya adalah yang oops. Oke, kalau under di sini adalah preposition, kalau because adalah conjunction, kalau sing dia di sini kata kerja, ya verb. Jadi yang betul adalah oops, I forgot my wallet at home. Oops, aku lupa dompetku ada di rumah. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga di sini ada she waited, bla bla bla, her friend arrived. Kita butuh conjunction. Oke, Sisana kasih waktu 3 detik. Oke, ya betul sekali. Nice, sudah pinter nih teman-teman ya. Di sini conjunctionnya adalah yang until. Oke, karena at di sini adalah preposition, bravo itu adalah interjection. Kemudian slowly itu adalah adverb, kurang tepat. Oke ya. Jadi di sini she waited until her friend arrived, ya. Dia menunggu sampai temannya datang. Oke, nah contoh soal yang terakhir nih guys. Di sini ada they are playing bla 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 the garden. Oke, di sini dia butuh preposition nih guys. Kira-kira dari A, B, C, D yang mana ya yang preposition? Oke, buat teman-teman yang tahu jawabannya, boleh dong ditulis di kolom komentar. Nah, gimana nih teman-teman tentang part of speech atau kelas kata yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang preposition, conjunction, sama interjection. Gimana? Udah jelas belum? Oke, so thank you so much for watching. And then the last we say, Mr. Bob, super seru!